Berdiri di bawah raksasa, sebuah kalimat yang teman-teman temukan ketika maksudnya mengambil referensi dari Google Scholar saat membuat skripsi atau semacamnya. Lalu, apa makna dari sebuah kalimat ini? Dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Versi lengkap dari kalimat itu adalah dalam bahasa Inggris, "If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants." Yang artinya dalam bahasa Indonesia, jika saya melihat lebih jauh, itu adalah dengan berdiri di atas bahu raksasa. Kalimat ini dipopulerkan oleh Sir Isaac Newton dalam suratnya kepada Robert Hooke pada tahun 1676. Untuk menjelaskan makna dari kalimat ini, saya akan menceritakan sebuah kisah, yaitu seekor anjing yang terlahir, dan anjing ini kemudian bertumbuh besar, dan pada suatu ketika dia melihat tumbuhan liar yang beracun baginya. Terus karena penasaran, dia memakannya, kemudian sekarat dan mati. Kemudian datang lagi seekor anjing yang melihat tumbuhan itu, penasaran, dan kemudian memakannya lagi dan mati. Begitu terus dari generasi ke generasi. Pengetahuan akan beracunnya suatu tumbuhan bagi anjing itu tidak tersalurkan generasi ke generasi, sehingga ketika anjing lahir, maka ia hanya mengandalkan insting dan pengalaman yang didapat dari generasi sebelumnya itu ulang dari awal. Nah, berbeda dengan manusia, pengetahuan itu bisa diturunkan dari generasi ke generasi. Misalnya, manusia memakan tumbuhan beracun, maka pas sekarat, dia bisa menulis atau memberitahu anaknya untuk tidak memakannya pas sekarat. Hal itu membuat anak manusia itu tidak perlu ulang dari awal melihat pengetahuan, sehingga ia bisa menemukan pengetahuan-pengetahuan yang baru. Nah, akumulasi dari ilmu pengetahuan para pendahulu kita, itulah yang kita sebut raksasa. Dan jika kita ingin melihatnya dengan pandangan yang luas, maka kita harus menaiki pundak raksasa tersebut. Nah, biar lebih epik ya, kita menggunakan kata berdiri. Namun, sejak era sains modern, nampaknya raksasa ini sangat tinggi sekali. Bagaimana tidak, kita contohkan saja seorang petani Spanyol pada 1000 Masehi yang ketiduran dan terbangun 500 kemudian, yaitu pada tahun 1500, akibat hiruk-pikuk pelaut Spanyol yang sedang naik kapal-kapal Nina, Pinta, dan Santa Maria. Dunia akan tampak akrab baginya, terlepas dari banyaknya perubahan teknologi, tata krama, dan perbatasan wilayah. Maka petani itu masih merasa bagai di rumah. Namun, seandainya jika salah seorang anak buah dari Christopher Columbus jatuh tertidur seperti itu dan bangun oleh dering iPhone pada abad 21, ia akan mendapati dunia yang sangat aneh dan di luar pemahamannya. Mungkin dia akan bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini surga? Atau apakah ini neraka? 500 tahun terakhir, kita telah menyaksikan pertumbuhan yang sangat fenomenal yang tak pernah terjadi sebelumnya dalam kemampuan manusia, seperti kecanggihan teknologi dan lain-lain. Anggaplah ada kapal perang modern yang mundur ke zaman Columbus, dan beberapa detik dia bisa mengubah Nina, Pinta, dan Santa Maria menjadi serpihan kayu mengambang dan menenggelamkan seluruh angkatan laut besar di dunia pada zaman itu tanpa tergores sekalipun. 5 kapal pengangkut modern dapat memuat semua kargo yang dibawa armada niaga seluruh dunia saat itu. 1 komputer modern bisa menyimpan setiap kata dan angka dalam sebuah buku dan gulungan naskah pada abad pertengahan, dan masih ada ruang tersisa. Pada abad ke-15,
manusia terbatas pada darat. Manusia bisa membuat menara dan mendaki gunung, namun langit adalah tempat khusus bagi burung-burung. Namun pada 20 Juli pada tahun 1969, manusia mendarat di bulan. Itu bukan hanya pencapaian sejarah, melainkan prestasi evolusioner bahkan kosmik. Selama 4 miliar tahun evolusi sebelumnya, tidak ada organisme yang bahkan berhasil meninggalkan atmosfer, dan yang jelas tidak ada yang meninggalkan jejak kaki atau tentakel di bulan. Dan masih banyak sekali yang belum disebutkan akibat perkembangan sains modern. Pertumbuhan ilmu pengetahuan di era sains modern ini yang pertama kali disebutkan oleh Yuval Noah Harari di dalam bukunya yaitu Sapiens, yang sebenarnya saya lebih ke mereview bukunya ini, yaitu pertama kali adalah penemuan ketidaktahuan. Lah, ketidaktahuan itu belum ditemukan sebelum era sains. Nah, gini penjelasannya. Sebelum sains terlahir, atau kita tarik lebih jauh filsafat, meskipun filsafat sudah ada jauh-jauh hari, namun ia sempat tenggelam dan dalam kegelapan, dan di Edo Tensei lagi pas pada zaman Renaissance, dan jadilah sains modern. Sebelum sains lahir, manusia justru memiliki semua jawaban yang telah ada. Misalnya, kenapa terjadi petir? Pada waktu itu, secara puitis, Yuval Noah Harari bilang, tidak ada kata saya tidak tahu. Pasti dijelaskan dengan kata-kata, karena Zeus, karena Thor, karena langit menangis misalnya, dan fenomena lainnya itu dijelaskan secara mistis, tahayul. Hal ini membuat manusia tidak mencari tahu lagi, karena sudah ada jawabannya, dan itulah yang membuat manusia tidak bisa maju dalam teknologi yang lebih maju lagi. Karena hal-hal besar itu dijawab dengan tahayul. Nah, setelah era filsafat dan sains inilah mulailah sebuah fenomena yang bisa dijelaskan secara empiris karena kata saya tidak tahu. Maka karena ketidaktahuan, manusia mencari tahu dan terbitlah pengetahuan yang sangat pesat. Kita semula berdiri di pundak raksasa yang sedang tidur, dan kini raksasa itu ikut berdiri dan bangun, dan tentu saja kita kendalikan. Terima kasih telah menonton video ini. Saya pamit mohon undur diri dan sampai jumpa.